Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillah, kali ini kita akan membahas mengenai bab zakat kelas 8 di SMP atau MTS menggunakan metode ceramah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menunjukkan keyakinan perintah zakat melalui dalil nakli dan akli tentang zakat. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian secara etimologi dan terminologi zakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dan ketentuannya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, siswa dapat memahami manfaat dari zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurdiana dari kelas PAI 5E dengan NIM 11820200185. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Zakat ini di jenjang SMP yaitu terdapat di kelas 8 atau kelas 2 SMP atau MTS. Untuk itu, mari kita lihat video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran berlangsung, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, boleh dipersilahkan untuk memimpin doa sebelum belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya untuk memulai pelajaran setelah berdoa, kita absen dulu ya. Pertama, acungkan tangan untuk yang hadir ya. Yang pertama ada Putri hadir? Hadir. Aulivia hadir? Hadir. Rizky hadir? Oh iya hadir ya. Novi hadir? Hadir. Alvin hadir? Hadir. Rifka hadir? Hadir ya. Rina hadir? Mana coba Rina? Oh iya. Ica hadir? Hadir. Kenapa di belakang, Ca? Alfa hadir? Hadir ya. Ilma hadir? Hadir. Fadil terakhir. Hadir? Coba mana? Kok di belakang banget? Kelihatan tapi ya ke depan. Oke, alhamdulillah. Semuanya telah diabsen. Ada yang belum diabsen? Belum ya? Udah? Udah. Oke. Nah, lanjut. Kita kali ini bertemu dengan Ibu. Nah, anak-anak, di sini Ibu merupakan guru pendidikan agama Islam di kelas 8. Nah, oke, untuk pembahasan pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai zakat. Zakat ya. Sebelumnya ada yang udah tahu zakat itu apa sih? Boleh acukan tangan. Siapa? Rifki, apa Ki? Oke, ya benar, salah satunya ya.
Alvin, coba apa zakat? Oke, iya benar. Terus Put, apa Put? Nah, ya benar ya. Itu mengenai zakat. Nah, gimana sih? Apa gitu ya? Arti dari zakat itu sendiri? Zakat itu apa sih? Nah, di sini boleh semuanya boleh buka bukunya ya di halaman 86 mengenai bab zakat. Nah, di sini zakat itu apa? Zakat ini merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam fikih. Fikih itu apa sih? Fikih itu mengenai muamalah dan ibadah. Nah, zakat ini pula merupakan termasuk salah satunya di rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga zakat, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima itu naik haji. Maka zakat ini sangatlah penting untuk kita sebagai umat Islam. Dan kenapa sih harus ada ketentuannya mengenai zakat ini? Nah, itu dia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, zakat ini terdapat artinya itu ada secara etimologi, ada secara terminologi. Apa sih etimologi? Etimologi itu atau yang sudah pernah kita bahas, etimologi itu mengenai pengertian secara bahasa. Nah, pengertian secara bahasa itu apa sih? Yaitu pembersih dan tumbuh. Nah, adapun pengertian secara terminologi atau yang kita sebut dengan pengertian secara istilah itu apa sih? Nih, sebagian harta yang wajib yang dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian secara istilahnya. Di sini kita garis bawahi zakat ini sebagian harta yang wajib bagi siapa? Umat Islam tentunya ya, yang dikeluarkan kepada orang-orang tertentu. Nih garis bawah ya, dengan syarat-syarat tertentu, karena zakat ini nantinya akan terdapat syarat-syaratnya gitu ya. Allah telah berfirman mengenai zakat ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi min amwalihim shadaqatan, yang artinya ambillah dari sebagian harta amwalihim, harta mereka, karena pada zakat ini merupakan sebagai membersihkan dan tuzakihim biha, membersihkan tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan mereka. Itu mengenai dalil perihal zakat ini. Adapun hukumnya menjadi wajib itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Coba boleh dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 43, boleh? Alvin, boleh enggak? Benar. Coba sekali lagi yang membacakan tadi, coba kita lihat ya absennya. Novi, boleh Nov? Coba bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Boleh ya. Di sini Ibu akan mengartikan ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat,
dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, begitu pula kewajiban kita gitu ya. Dan dirikanlah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, di situ itu telah jelas kata Allah, dan dirikanlah salat dan zakat. Seperti itu. Di sini Ibu sudah menuliskan mengenai macam-macam zakat dan ketentuannya. Apa aja nih? Yang pertama, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini nisabnya itu bagi yang mampu, dan haulnya ini kapan? Zakat fitrah ini setiap tahun. Nah, zakatnya itu berapa persen? 2,5%. Keterangan di sini misalnya zakat fitrah itu bisa diganti dengan beras, uang, dan lain-lain, kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini ada emas dan perak sebagai perhiasan. Nisabnya itu nggak ada, maunya nggak ada, zakatnya itu ada 2,5%. Selanjutnya ada emas sebagai simpanan. Berapa nisabnya? 90 gram. Adapun haulnya itu 1 tahun. Nah, zakatnya itu berapa ketentuannya? 2,5%. Di sini peraknya juga di sini sebagai simpanan. Nisabnya itu segimana? 600 gram. Adapun haulnya itu sama 1 tahun. Adapun zakatnya itu 2,5%. Adapun uang sebagai simpanan pula. Nisabnya itu berapa? Setara dengan 90 gram emas. Adapun haulnya itu setiap 1 tahun. Dan zakatnya pun 2,5%. Untuk keterangannya sudah jelas di sini mengenai emas, perak, dan uang. Adapun barang tambang misalnya, kita punya barang tambang, nisabnya itu nggak ada, haulnya nggak ada, zakatnya itu 5%. Nah, adapun harta karun, misal kita menemukan harta secara tak terduga, itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Itu dia mengenai macam-macam zakat serta ketentuan-ketentuan mengenai nisab sama haul. Nisab ini merupakan persyaratan apabila emas itu sudah mencapai nisab. Jadi kayak besarannya berapa gitu, segimana gitu yang harus dikeluarkan gitu. Bila mencapai 90 gram ketika emas simpanan kita, ini wajib menjadi dizakati. Nah, adapun misal kita punya uang banyak banget setara dengan 90 gram emas, nah itu juga mesti dizakati pula, adalah dengan 2,5%. Apabila si uang itu sudah mencapai 90 gram, misal 1 gram emas itu misalnya sekarang itu harganya 1.500.000, maka dikalikan 90 berapa? Nah, itu setara hasil ini yang harus dizakati sebesar 2,5%. Itu dia ya mengenai macam-macam dan ketentuan mengenai zakat.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai macam-macam zakat dan ketentuannya. Tadi kan sudah mengenai emas dan lain sebagainya. Sekarang itu dari hasil dari pertanian, misalnya di sini hasil pertanian, misalnya itu nggak ada haulnya itu waktu panen. Adapun zakat yang harus dikeluarkan itu 10%. Keterangan itu dari hujan dan manusia. Nah, untuk perdagangannya itu ketika zakatnya itu yang harus dikeluarkan itu 5% dari modal barang yang akan dijual. Adapun misalnya sapi, memiliki sapi atau kerbau, apabila sapi misalnya itu apabila sudah mencapai 30 ekor kepemilikan kita, wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Satu ekor yang berumur 1 tahun. Adapun kerbau apabila nisabnya itu mencapai 40 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan pula 1 ekor. Nah, yang berumur kerbaunya itu 2 tahun. Adapun kambing atau domba, apabila kepemilikan kambing atau domba kita sudah mencapai 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkannya yaitu 1 ekor. Nah, apabila mencapai kepemilikan kambing atau dombanya 121 sampai 200 ekor, maka yang harus dikeluarkan zakatnya itu ada 2 ekor. Nah, apabila lebih dari 201 sampai 300, maka wajib dikeluarkan zakatnya itu 3 ekor dari kepemilikan ekor kambing atau domba kita. Nah, apabila lebih dari 300 ekor peternaknya itu, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor dari tiap 100 ekor lebih dari 300 itu. Itu dia mengenai macam-macam zakat dan ketentuannya. Nah, lanjut di sini Ibu akan menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Nah, orang-orangnya ini terdapat beberapa bagian ya. Bisa dilihat di bukunya ya. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, siapa sajakah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat? Yang pertama itu orang fakir, kedua miskin, ketiga amil, 4 mu'alaf, yang kelima riqob, yang keenam gorim, yang ketujuh ada recovery sabilillah, yang kedelapan ada ibnu sabil. Nah, fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, juga tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Adapun orang miskin, orang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya itu sendiri. Nah, adapun amil adalah petugas yang mengelola zakat itu sendiri. Nah, adapun mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqob. Riqob ini hamba sahaya
Yang keenam ada gorim, orang yang memiliki kesulitan atau kelilit hutang. Yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang membela dan memperjuangkan Islam selain kepentingan pribadinya. Salah satunya orang-orang yang sedang di pesantren itu kan sedang memperjuangkan agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam, bukan hanya untuk pribadinya namun untuk semua umat Islamnya. Nah, yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang berpergian namun dia memiliki kekurangan di dalam perjalanannya itu, gitu ya. Nah, lanjut mengenai manfaat dari zakat itu sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa zakat fitrah ini membuat senang orang yang susah dan lemah ekonominya pada hari raya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai zakat ini. Mohon maaf apabila masih banyak segala kekurangan yang Ibu jelaskan mengenai zakat itu sendiri. Nah, langsung saja untuk tugasnya, anak-anak semuanya membuat resume mengenai pembahasan zakat ini yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, membuat tabel macam-macam zakat dan ketentuannya di dalam karton, bisa berwarna-warni atau menggunakan segala apapun. Yang penting nanti di kertas karton itu terlihat sangat kreatif dan indah. Mungkin cukup sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk HM boleh memimpin doa setelah belajar. Berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.